sekarang di samping saya sudah ada Fathur Rahman Fardan Ardan ya panggilannya. Gimana dan Fardan kabarnya? Alhamdulillah Pak, agak tenang udah. Agak tenang. Iya, Agak tenang dalam arti kan kemarin kondisi batin kayak diserang. Sekarang Oh. alhamdulillah sekarang bisa lebih tenang. iya. Ya. Sebelumnya saya tahu Fardan itu pas PKS dulu ya. Iya Pak. Pertama kali tahu Fardan dan mulai mengenal itu ketika kebetulan saya ditugasi sama beberapa guru untuk ikut ikutnya PKS di daerah mana? Di Pandaan. Iya, daerah ya mungkin daerah Pandaan sana ya. Di PKS ya. Dan saya tertarik untuk dari situ pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh dari Fardan. Meskipun secara personal kan saya mungkin jarang ngobrol ya Iya Pak. dengan Fardan. Saya pengen tahu pandangan Fardan tentang ya beberapa hal ya Iya. terkait yang masa pandemi ini, Fardan ya. Kira-kira yang paling kamu kangeni apa ketika saat sekolah normal lah? Saat sekolah Iya, yang dikangenin apa? nggak ada Pak. Nggak ada yang dikangenin katanya. Saya Soalnya- juga ya. Soalnya kan anak-anak yang lain kan pengen sekolah offline pengen gini Iya. gitu. Saya tak rasa-rasanya ya enak sekolah online gini Pak. Justru malah enak sekolah online. Iya. Kenapa ya? Mungkin awal-awal susah adaptasi, tapi sekarang saya wis teradaptasi ya, ya kayak lebih santai gitu Pak. Kayak di rumah ya wis misalkan tugas bisa disambil makan kan di sekolah kan nggak boleh ya, waktu ada beruntung tidak boleh makan, tapi kayak di rumah sambil makan. Tapi paling nggak interaksi dengan siswa, dengan teman-teman seumuran ketika normal kan justru lebih terasa. Nah, kalau sekarang kamu daring kan justru malah intensitas bertemu dengan teman-teman kan malah nggak ada, cenderung nggak ada, malah enak. Saya nggak rasanya itu saya ini di lingkungan pertemanan toksik gitu Pak. Jadi online gini nggak ketemu teman-teman ya wis lebih tenang batin Pak. Alhamdulillah. Justru kalau ketemu malah nggak tenang. Iya Pak, saya wis namanya musik muda nggak ketemu ada masalah gitu kan Pak. Enak nggak ketemu. Ada contoh yang menggambarkan itu nggak? Nggak ada ya, susah Pak. Masalah kebanyakan Pak waktu masa-masa normal. Tapi mungkin naik masa pandemi ini kan banyak yang ngomong ini lo pandemi, kalian di rumah terus masa nggak bisa berkarya kreatif gini. Justru saya kan maksudnya ya wis berarti mulai nyoba belajar terjun ke dunia kreatif ya, bikin podcast, nulis dan lain-lain, musik. Artinya justru karena banyak waktu di rumah daring itu kamu bisa memanfaatkan momen itu untuk melakukan hal-hal yang menurut kamu senangi ya. Jadi banyak waktunya lebih di situ. Iya. Tapi mungkin pandemi wis kelamaan sampai burnout loh Pak, sampai kehabisan akhirnya wis inspirasi itu wis Kosong sekarang. iya kosong. Kayak dulu kan misal kayak ada masalah ya wis masalah daripada kita curhat ke temen menurut saya lebih baik ya wis diarahkan ke hal sing bisa kayak disediakan uang gitu Pak. Ya. Nah, misal saya kan ikut gabung ke salah satu website itu nulis kalau satu artikelnya di ACC itu dapat uang nominalnya murah tapi ya lumayan Pak. Jadi ada apa-apa ya mending nulis bisa jadi uang daripada curhat-curhat. Ya, sekarang nggak ada masalah ya wis bahan buat nulis nggak ada gitu. Artinya kalau nulis berarti kamu sudah lumayan sering nulis berarti. Alhamdulillah. Menurut kamu paling nggak kamu sekarang kan sekolah ya di SMA. Kira-kira kamu memaknai sekolah itu seperti apa? Susah jelasin ini Pak. Dari ya bukan dari saya pribadi sih. Ini saya ngambil dari saya ngutip omongannya Cak Nun, pemain Najib. Itu tapi Cak Nun bilang gini, sekolahlah sampai kamu tahu sekolah nggak bisa membodoh-bodohi kamu.
kan bilang gitu kan enggak apa ya benar apa saya ya gimana ya saya ya wis masuk semasa sekolah ini tapi saya kira semasa ini cuma ibaratnya wadah gitu ya Pak, cuma jadi wadah. Nah terus kayak ilmu dan lain-lain itu ibaratnya kayak ikan di sungai Pak. Kalau kita punya wadah tapi kalau kita diem aja nggak ngapa-ngapain ya wis nggak dapat apa-apa gitu. Paling tidak saya melihat kamu dari luar ya sekarang, meskipun tidak secara intens bisa tahu, tapi paling nggak saya bisa melihat kamu itu sebenarnya menurut saya punya pikiran-pikiran besar sebenarnya yang kamu pengen. Wah ini sebenarnya paling nggak lingkup sekolah itu bisa kayak ini, lingkup kamu keluarga, wah keluarga aku seperti ini. Paling kamu punya ide-ide besar, cuma mungkin kamu agak sulit atau mungkin masih belum punya formula yang pas untuk, atau mungkin belum punya power untuk melakukan perubahan. Benar nggak sih menurut saya loh? Jadi kamu sebenarnya pikirannya untuk ingin merubah banyak hal itu ada, cuma ya itu tadi. Benar? Bisa dibilang benar sih Pak. Saya apa waktu ya saya orangnya itu suka perubahan Pak. Saya kadang saya sehari 24 jam itu tidur biasanya cuma dari habis sisa sampai jam 11 malam aja. Sisa ya habis ngelakuin aktivitas gitu. Awalnya malam kata anak-anak kan waktu overthinking gitu kan. Tadi saya semikir, wih, urip kok gini-gini aja. Jadi kok perubahan ndak ono. Tapi ngomongin perubahan lagi, habis perubahan itu kan nggak cuma saya aja Pak. Butuhnya aku banyak orang. Sangat dengan pemikiran orang-orang, mungkin pemikiran orang-orang masih beda, nggak sama kayak saya. Kayak ada orang yang kadang itu dia bukan nggak suka perubahan, tapi dia lebih nyaman dengan kondisi saat ini loh. Guys, kalau saya tanya bakat ini, kamu merasa sampai detik inilah punya, wah bakatku udah gini, apa masih belum belum nemu bakatnya? Saya salah satu orang yang nggak percaya bakat Pak. Soalnya saya dulu kakak saya ini pengurus salah satu perguruan pencak silat di Kota Pasuruan. Jadi saya waktu kecil dulu pencak silat. Terus si perguruan ini sekarang ibaratnya buka beberapa cabang bela diri lain juga pencak silat. Waktu itu saya ikut wusu terus sekarang dari SMP akhir sampai sekarang SMA banding setir. Dari Singapura bela diri keras sembarang galir pindah banding setir. Saya lebih suka ke nulis musik, terus habis bikin konten-konten kreatif itu Pak. Jadi ditanya bakat dong. Kadang nama anak SMA kan beberapa tahun saya tuh nggak ajarin gitar loh Pak. Jangan ajarin gitar wong ini saya ajari. Kayak dia nggak bisa pasti ngomong gini, ya dan apa bakatku di musik ya begini. Terus saya bilang deh, aku sampai SMP kelas 1 nggak suka gitaran orang itu. Lalu habis sebenarnya saya lihat sendiri, bedanya bakat saya nggak punya bakat sih kayak orang-orang sih dari lahir nggak ada. Ya wis, saya mikir ini diri saya bisa jadi apa aja yang saya mau kalau saya emang niat. Saya mesti mikir gitu. Tapi artinya kamu merasa yang nyaman sekarang itu kan pasti ada kan, meskipun itu terlepas dari bakat atau bukan, kamu menekuni ini kok nyaman. Entah itu tadi misalnya nulis lah, kamu akhir-akhir ini lebih senang nulis, jadi ada sisi nyamannya di hal-hal tertentu itu yang sekarang. Kalau nggak sekarang kamu merasa nyamannya ngapain? Apa nulis tadi? Nggak, buat saat ini nyamannya nggak ngapa-ngapain Pak. Saya soalnya lagi ya sejak mungkin Pak bisa tahu saya beberapa waktu lalu kena masalah. Sejak itu saya barangkali burnout, nggak ada pikiran-pikiran kreatif itu hilang semua. Tapi terkait dengan daring sendiri nih, paling nggak di sudut pandang kamu sebagai siswa ini, paling nggak yang kamu rasakan selama proses daring ini, kamu bisa menjalani itu termasuk tugas-tugasnya, apa malah waduh, tadi kamu kan bilang awalnya kan lebih seneng itu, berarti kan artinya kamu enjoy menjalani tugas-tugas ataupun Vicon dengan guru secara online. Kayak ngomongin tugas menurut saya sama aja online sama offline. Kalau ya sama aja semua Pak, makanya saya lebih nyaman online soalnya saya
kasur gitu. Soalnya kan anak-anak ya wis protes lek online tugasnya banyak, terus lek online guru nggak bisa jelasin. Nah dari saya sendiri dari sisi jelasin ini jujur apa saya lek guru jelasin offline di sekolah nggak pernah paham. Akhirnya saya harus apa ibaratnya kerja 2 kali belajar sendiri di rumah setiap malam. Saya kali nggak pernah nyaman dengan proses pembelajaran yang harus duduk di bangku lihat orang jelasin terus-terusan. Termasuk Bu Nia pernah cerita ya ke saya bahwa ketika ada tugas dari Bu Nia dan kamu katanya sudah selesai mengerjakan dan kamu langsung izin ke guruku dan sudah selesai dan saya mau izin keluar ke kantin kalau nggak salah. Iya, Benar ya? iya. Paling nggak apa yang kamu pikirkan sebelum memutuskan untuk bilang seperti itu? Ya waktu itu saya ingat materi waktu itu satu anak itu bikin PowerPoint presentasi tentang tokoh legenda, tokoh idola apa tokoh legenda gitu. Iya. Saya mikir Kak, ya wis mek gini-gini tok lho alasannya anak-anak suka satu tokoh ya wis mungkin gara-gara dia pinter, dia menarik, dia gini gitu ya wis gitu-gitu aja gitu. Meskipun omongnya Bunya bener waktu itu Pak. Bunya ngomong ya le kamu le udah tahu ya nggak apa-apa tapi cuma kamu harus belajar menghargai orang lain. Mungkin salah saya waktu itu ya sudah menghargai teman-teman saya itu. Tapi artinya kalau kamu tadi pengen punya ada ide besar, punya perubahan, pastinya kan kamu nggak bisa kerja sendiri. Orang lain untuk diajak, butuh orang lain untuk diajak. Ayo, aku punya pikiran ini, pengen merubah ini. Tapi kalau kamu bilang tadi pembelajaran daring lebih nyaman, di mana kamu sering mungkin di rumah menghabiskan waktu sendiri, itu kan berarti kontradiktif, bertolak belakang. Kalau kamu misalnya pengen berubah kan pastinya harus tidak bisa sendiri. Sedangkan kan harus dengan sama-sama. Sedangkan kamu katanya lebih senang di rumah daripada kumpul dengan teman-teman. Nah, berarti gimana itu? Saya lek disuruh jelasin diri sendiri tuh nggak pernah bisa ya Mas. Saya apa akhir-akhir ini sering gitu Pak daftar jadi volunteer di berbagai organisasi itu mesti ada pertanyaan jelaskan diri sendiri saya kosong saya kali berarti nggak bisa itu Pak. Saya sebenarnya nyaman sama waktu saya sendiri tapi habis saya malah sering kumpul sama temen tapi aslinya saya tuh nyaman ya habis nyaman nggak ngapa-ngapain di rumah tidur-tiduran baca buku nyaman gitu Pak. Tapi kenapa kok mungkin kayak teman-teman ada yang tahu saya itu sebenarnya ya harus setiap hari keluar gitu. Kali saya mikir saya di mantan di kamar saya mati di sini saya nggak bisa survive. Kira saya cuma itu aja. Nah, saya sebenarnya kumpul-kumpul sama orang itu nggak suka tapi pada saya paksa diri sendiri buat ngelakuin itu. Agak itu juga berarti ya, agak sulit juga ya memahami kamu ya kalau seperti itu ya. Tapi pikiran untuk ke depan ini, pikiran ke depan nanti kamu itu pengen jadi apa ya istilahnya itu, langkah kamu ke depan ini kamu termasuk yang planning apa jalannya aja wis apa aku harus jadi ini dari sekarang saya harus paling nggak ikut ini atau ngalir aja. Saya sebenarnya orang sing nge-planning banget kayak mungkin teman-teman saya yang dekat banget sama saya itu tahu sampai saya itu rancang rencana itu bukan buat 1-2 tahun sampai 10 tahun ke depan udah ada rencana sebenarnya. Terus ya wis saya sering ngomong ke teman awal saya sebenarnya itu benci masa SMA soalnya saya tuh bingung waktu orang-orang sering ngomong masa SMA itu masa sing paling indah ya. Saya mikir kayak ndang lulus soalnya saya sadar saya SMA ini nggak ngapa-ngapain soalnya Pak nggak nyaman sama saya SMA nggak tahu kenapa apa kayak kata teman-teman saya itu saya awakmu sebenarnya dewasamu ke disian dan saya ngadapi suatu masalah itu kata teman-teman lu mesti mandang itu dari sisi beda gitu Pak apa ibaratnya ada masalah anak-anak lain sampai masalah tukaran bantah-bantahan sampai kata gelut saya ketika masalah ya santai loh guys ada anak nggak apa ibaratnya nggak suka sama saya ngajak ketemu saya ketemu ngomong-ngomongan ya gitu ya saya
yang ada masalah itu lebih suka mengalir aja ya. Dan menurut kamu berarti masa yang harusnya paling bermanfaat menurut kamu, jika kamu bilang SMA itu enggak kurang bermakna, menurut kamu masa yang bisa merubah kamu atau pengen jadi tolak ukur kamu untuk bisa lebih? Masa SMP ya. SMP. Kenapa kok SMP? Saya SMP itu tadi dia ada dua periode kehidupan kayaknya Pak. Waktu masuk SMP sampai pemilihan ketua OSIS, sampai sebelum pemilihan OSIS sama sesudah pemilihan OSIS sampai lulus. Soalnya saya sebelum pemilihan OSIS saya waktu itu anaknya keras banget ya Pak. Saya pengen A, orang lain pengen B, ya saya nggak suka sama orang itu gini orangnya kaku banget waktu itu. Terus habis kalah ketua OSIS ya nggak satu waktu itu aja, beberapa waktu sudah 3-4 bulan saya belajar lagi gini oh juga ingin yang makanya menghasilkan saya yang sekarang gitu. Dan saya SMP telung tahun nabi bisa berubah nemen. Kalau secara umum kamu memandang hidup ini berarti untuk kamu pribadi, memandang hidup ini untuk apa? Susah itu Pak jawab Pak. Saya lihat kehidupan ini saya kayak mikir loh. Saya ditanya mau mana kehidupan masih bingung sampai sekarang jujur ya Pak. Saya malah sering mikir kayak maaf ya Pak, ini pikiran saya sendiri kan. Iya. Tuhan ini wis di langit enak-enak, ndak lapo-lapo kok moro-moro nggak bumi ini sebarang ngalir nggak manusia. Padahal saya nggak lapo-lapo sebenarnya kan, lapo kok Tuhan nggak ini sebarang ngalir. Ini saya lihat kehidupan ini habis tujuan kehidupan saya semuanya ya buat mati sebenarnya. Bahkan sampai sering mikir ekstrim sampai saya mikir saya pengen terkenal terus saya bunuh diri, sering mikir kayak gitu. Kalau saya lihat vokalis Nirvana, Kurt Cobain itu kan dia pas terkenal langsung bunuh diri kan. Waktu sebelum dia bunuh diri dia sering ngomong, nah aku terkenal aku bakal bunuh diri biar aku jadi legenda gitu. Lihat dia kayak asik aja gitu. Soalnya kalau saya pribadi ya paling enggak secara sederhana saya bisa bilang saya hidup ini sebisa mungkin ya bermanfaat sesuai dengan jalur yang saya pilih sekarang. Kalau misalnya saya sekarang jadi guru ya sebisa mungkin saya ya bermanfaat sebagai guru, dan mungkin saya juga pastinya punya pikiran jauh gitu. Pastinya guru itu kan pasti punya masanya, maksudnya artinya berbeda lah, artinya guru ketika saya sebagai siswa memandang guru saya dengan saya sebagai guru memandang siswa saya pasti kan perkembangan berbeda. Harus punya strategi menyesuaikan diri sih, dan itu paling enggak yang harus saya lakukan sekarang. Apabila saya terlalu menggunakan pendekatan lama untuk yang anak sekarang, saya rasa juga sudah nggak eranya juga pasti, dan saya harus mikirnya pendekatan saya. Makanya saya berusaha mungkin sebisa mungkin itu untuk peduli dengan siswa saya, tahu karakter siswa saya. Dan kalau memang guru itu hanya secara umum pokok ngajar di kelas, ya kalau mikir enaknya kan gitu, aku PNS aku ngajar pokoknya gaji gue ya wis panjat-panjat aja. Tapi paling enggak kan saya juga mikirin yang ini toh, paling enggak harus punya itu sih ya, hal-hal baru yang berbeda. Makanya termasuk saya lebih mengedepankan pendekatan personal ke siswa saya sih, termasuk paling enggak kan bisa tahu bahwa karakternya siswa saya ini kenapa kok jarang masuk, kenapa kok pelajaran saya keluar terus, apa salahnya di mana. Termasuk merasa senang ketika bisa memahami karakter personal masing-masing anak. Termasuk karakter kamu gini kan nggak banyak anak yang karakternya seperti kamu sih, memandang sekolah, memandang kehidupan yang sedemikian rupa tadi ya. Jadi itu sisi
sisi lain yang menurut saya ya patut, ya maksud saya di posisi yang menghargai itu, dan paling enggak ya bisa belajar dari situ yang positif yang mana. Emang ngomongin pendidikan ini asik Pak. Misalnya cita-cita saya yang paling saya pengen jadi menteri pendidikan. Soalnya saya lihat pendidikan di Indonesia sekarang, saya tahu, saya pernah baca kata-kata pepatah Cina. Kalau kamu ingin merubah dunia dalam waktu 10 tahun, tanamlah pohon. Tapi kalau kamu ingin merubah dunia dalam waktu 100 tahun, rubahlah kurikulum pendidikan. Soalnya saya lihat pendidikan zaman sekarang, ya maaf ya Pak ya, ada satu hal sih paling saya nggak setuju itu, lihat kehamilan di luar nikah bajis. Ini saya bingung, saya ini belum cari tahu. Saya lihat ada siswa-siswi pacaran sampai siswinya hamil, terus otomatis otomatis 2 orang ini bakal dikeluarin dari sekolah Pak. Iya. Nah, saya lihat awal kemiskinan dari situ Pak. Bisa jadi soalnya apa? Terus 2 anak usianya sama kayak saya, 16-17 tahun, mungkin ada yang lebih muda lagi, dikeluarin dari sekolah, terus dia punya anak gini gitu. Saya mikir kayak bahkan yang sekolah sampai tuntas saja ngurus hidup ini belum bisa loh, apalagi yang muda yang nggak berpendidikan. Saya mikir kayak gitu Pak. Ini salah satu hal saya jadi menteri pendidikan yang tak rubah itu Pak. Soalnya ayah saya ngomong pendidikan itu bukan cuma buat cari kerja, ya buat kamu hidup. Pendidikan itu penting buat kamu hidup. Kamu mandang segala sesuatu ya dari tergantung tingkat pendidikanmu. Nah, saya pernah ngomong gitu kan, saya sebenarnya tertarik banget ngomongin pendidikan itu. Soalnya asik. Iya. Mungkin yang saya paling garis bawah itu di Finlandia itu nyari ilmu itu bukan cuma dari sekolah aja Pak. Soalnya Finlandia itu termasuk salah satu negara yang punya organisasi masyarakat paling banyak di dunia. Jadi ibaratnya sekolah pulang ya mereka banyak ikut organisasi lain di luar sekolah, itu yang bisa kayak ngasah pendidikan mereka dan lain-lain. Nah, sedangkan kita di Indonesia aja organisasi masyarakat tuh condong banyak ke politik yang beda banget kita lihat organisasi yang ada di Finlandia. Agak sulit sih kalau kita belajar latar belakang sosialnya, beda juga memang dengan kita sih. Sukses pokoknya untuk Fardan, apapun nanti kedepannya. Saya panggilnya tadi rambutnya itu ya memang gitu ya, tapi agak pendek dulu, soalnya sekarang kayaknya agak panjang rambutnya. Pandemi Pak, kan jadi bebas deket. Oh gitu ya. Kan potong kan deket banget sama yang motong, takut Pak. Oh iya, masuk akal juga sih. Ya baik, sukses untuk Fardan ya. Terima kasih yang sudah nonton, sukses, sampai ketemu.